Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem pakar yang berjudul penyakit menular pada anak dalam metode forward chaining. Penyakit seperti campak, cacar air, dan flu Singapura memiliki gejala awal yang mirip dengan demam atau ruang kulit. Jadi hal ini dapat membuat kesulitan bagi orang tua dalam membedakan jenis penyakitnya dan menentukan tindakan apa yang tepat buat penyakit itu. Oleh karena itu dibuatnya sistem pakar yang dapat membantu mereka memberikan diagnosa awal berdasarkan gejala yang muncul. Tujuan dari sistem ini adalah memodelkan pengetahuan pakar medis ke dalam program komputer agar dapat memberikan keputusan awal secara cepat sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sistem ini menggunakan konsep knowledge base atau basis pengetahuan yang berisi data gejala dan aturan yang digunakan untuk menentukan diagnosa. Gejala dan aturan atau rules. Setiap gejala dalam sistem ini diberi kode agar lebih mudah diproses. Misalnya G01 untuk demam di atas 38 derajat Celcius, G02 untuk batuk atau pilek, G05 untuk gelembung cairan di kulit. Logika forward chaining diterapkan dengan cara mencocokkan kombinasi gejala dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, jika G01, G02, G03, dan G04 bernilai true, maka sistem menyimpulkan campak. Jika G01, G05, G03, dan G06 bernilai true, maka sistem menyimpulkan cacar air karena menggunakan if atau if. Sistem ini hanya akan mengambil satu keputusan yang paling sesuai berdasarkan urutan dan aturan. Saya akan mempresentasikan sebuah program sistem pakar diagnosa infeksi virus pada anak. Program ini dibangun dengan menggunakan bahasa Python dengan metode forward chaining. Inti dari metode ini adalah data driven, di mana sistem akan memulai dari sekumpulan fakta atau gejala yang ada, lalu bergerak maju untuk mencapai sebuah kesimpulan diagnosa. Pertama, kita masuk ke bagian input fakta. Di sini kami menggunakan struktur data dictionary untuk menyimpan status gejala dari G01 sampai G08. Program akan mengajukan pertanyaan kepada pengguna dan setiap jawabannya akan dikonversi menjadi nilai boolean atau true. Pengguna fungsi lower di sini bertujuan agar program tetap stabil dan tidak error, meskipun pengguna mengetik dengan huruf besar maupun kecil. Selanjutnya adalah bagian mesin inferensi, yang merupakan otak dari sistem ini. Kami menggunakan logika pengkondisian, yaitu if, elif, dan else. Pada blok rule 1, sistem akan mengecek apakah 4 gejala kunci untuk campak terpenuhi sekaligus menggunakan operator logika AND. Jika tidak terpenuhi, sistem akan turun ke rule 2 untuk mengecek kemungkinan cacar air, dan seterusnya. Kelebihan struktur ini adalah efisiensi, karena sistem akan berhenti mengecek aturan lain begitu sebuah diagnosa sudah terkonfirmasi. Terakhir adalah bagian output. Jika pola gejala yang dimasukkan sesuai dengan basis pengetahuan kita, sistem akan menampilkan nama penyakit beserta saran medis awal yang relevan. Namun, jika gejala yang dimasukkan tidak memenuhi kriteria aturan manapun, sistem cerdas akan memberikan pesan fallback bahwa diagnosa tidak ditemukan dan menyarankan observasi lebih lanjut ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, pada skenario kedua, kita menguji sistem dengan gejala yang berbeda untuk memicu rule 1. Sini, pengguna memberikan jawaban ya pada 4 gejala utama, yaitu demam G01, batuk pilek G02, mata merah G03, dan munculnya ruam merah G04. Karena keempat syarat pada aturan pertama terpenuhi secara simultan, sistem mengidentifikasi penyakit tersebut sebagai campak.
Sistem kemudian memberikan saran medis yang spesifik, seperti pemberian vitamin A dosis tinggi, yang memang merupakan protokol standar dalam penanganan penyakit campak pada anak. Sekarang kita masuk ke pengujian sistem pada skenario pertama. Sini kita mensimulasikan seorang pengguna yang memasukkan input gejala tertentu. Bisa kita lihat pada layar, pengguna menjawab iya pada fakta G01 untuk demam, G05 gelembung cairan, dan G06 rasa gatal. Saat data ini masuk, inference engine memindai basis aturan dan menemukan bahwa kombinasi ini sangat cocok dengan rule 2. Hasilnya, sistem secara akurat mengeluarkan kesimpulan bahwa anak terdiagnosa cacar air dan langsung memberikan saran praktis, yaitu pengguna bedak salisilat dan peringatan untuk tidak memecahkan gelembung tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.